Kalau menurut Kak Ihsan pribadi, model itu orang-orang tertentu atau dengan fisik-fisik tertentu atau siapapun bisa jadi model atau gimana? Menurut saya sih siapapun bisa, yang intinya punya potensi di bidang tersebut, misal catwalk, pembawaan wibawanya di atas panggung. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi nih bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah Sobat Unhas TV, kalau kalian mencari daerah wisata di Sulawesi Selatan pasti jawabannya nggak terlalu jauh dari Makassar, Toraja, dan Bulukumba. Nah dalam episode kali ini kita telah menghadirkan seorang narasumber, mahasiswa pariwisata Universitas Hasanuddin yang berhasil meraih prestasi sebagai Duta Wisata Bulukumba pada tahun 2024 lalu. Nah jadi tentu dalam episode kali ini kita akan ngobrol banyak soal pariwisata dan tentu juga dengan wisata yang ada di Bulukumba. Langsung aja kita sapa, ada Kak Ihsan Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ihsan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, nah Kak Ihsan, kita kan bakal ngobrol banyak soal bagaimana kemudian wisata-wisata yang ada di Bulukumba karena sangat terkenal juga dengan wisata baharinya ya di sana. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, Kak Ihsan ini kan mahasiswa pariwisata Unhas angkatan 2023 ya. Ya, betul. Kita mengulik soal Kak Ihsan dulu nih. Kenapa kemudian akhirnya memilih untuk berkuliah di Unhas dengan jurusan pariwisata, Kak Ihsan? Nah, kenapa saya tertarik memilih jurusan pariwisata di Unhas? Karena saya melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba sangat besar. Maka itu saya tertarik memilih jurusan pariwisata. Kebetulan saya juga orangnya suka traveling, jalan-jalan. Suka jalan-jalan ya, oke. Semenjak kuliah di pariwisata, saya sering jalan-jalan ke Maros, Takalar, bahkan sampai ke Toraja. Oke, jadi karena memang ingin kembali, niat awalnya adalah kembali ke daerah nanti ya untuk memajukan wisata betul. Bulukumba dan memang hobinya udah jalan-jalan ya. Iya. Saat itu masuk jalur apa, Kak Ihsan? Saat itu masuk jalur SB. SB ya? Iya, kemarin. Orang tua gimana? Apakah setuju aja dengan jurusan ini atau gimana? Orang tua sih selalu support aja. Yang intinya sesuai dengan potensi saya. Maksudnya keinginan saya mau kuliah di mana, orang tua itu setuju Support aja saja. ya? Iya. Dan memang juga jurusan yang Kak Ihsan ambil adalah sudah sangat sesuai dengan daerahnya Kak Ihsan ya, untuk mengelola sekali. Kemudian bagaimana wisata Bulukumba ke depannya. Ekspektasi dan realitanya sebagai mahasiswa pariwisata Unhas itu seperti apa, Kak Ihsan? Nah, ini nih Kak, kemarin sempat mikirin kalau kuliah di pariwisata itu kerjanya cuma jalan-jalan. Tapi ternyata di pariwisata Unhas itu berbeda dengan Politeknik Pariwisata yang ada di Tanjung Bunga. Oke, gimana tuh Kak Ihsan? Kan di pariwisata Unhas dia teorinya 80% dengan praktisi 20%. Terus lebih kebalikannya banyak teori dengan ya? Iya, lebih banyak teori. Makanya kayak buat planning bagaimana potensi wisata ini dapat dikembangkan. Kalau praktik lapangan begitu. Oke, nah untuk program studi ini pariwisata sebenarnya apa-apa aja sih ya Kak yang dipelajari Kak Ihsan di pariwisata Unhas? Apakah sekedar bagaimana pelestarian budaya atau lebih dari itu? Kalau materi yang kami pelajari di pariwisata Unhas lebih meluas, bukan hanya budaya, tapi sejarah-sejarah yang ada di misal di Maros, di Goa, semualah yang ada di Indonesia bahkan. Berbeda dengan di Politeknik karena dia langsung ada memang jurusan yang kayak monoton atau lebih spesifik ke jurusannya, misal hospitality. Kami juga belajar, cuman tidak belajar dengan SOP-nya. Tapi lebih luas ya cakupannya untuk pariwisata Unhas. Tadi kan sempat di-mention kalau Unhas itu 80% teori, 20% mungkin praktik dan eksplornya ya. Selama kurang lebih menjadi mahasiswa pariwisata Unhas, udah kemana aja nih Kak? Nah, kami udah pernah dan belajar di mana aja ya? Kemarin sempat ke Toraja, Baru. Oke, Baru. Ya. Kalau di Baru apa tuh Kak yang ada? Pulau Dutungan dengan desa wisata Nepo. Desa B.J. Habibie kecil. Oke. Ya. Toraja, Baru, ada lagi nggak? Kan ini biasa ada tugas buat tugas individu atau per kelompok. Kami biasanya ke Goa, Maros.
yang dekat-dekat Kota Makassar. Tapi rata-rata di Sulsel dulu ya Kak. Iya. Oke, nah sebagai kedepannya, bagaimana kemudian Kak Ihsan Amal melihat potensi karir dari alumni pariwisata Unhas tuh Kak? Menurut saya sih, pandangan saya potensinya sangat besar, apalagi kalau sudah menguasai bahasa Inggris itu peluangnya oke. sangat besar di Eropa. Kan Eropa sekarang sangat menekankan hospitality di tempat kerja. Oke, jadi memang kuncinya jadi anak pariwisata harus bisa bahasa Inggris juga ya? Ya sebenarnya sih nilai plus, Nilai plus ya? alangkah bagusnya. Ya. Oke, nah selama proses angkatan 2023 berarti sekarang udah semester Semester 5. semester 5 ya. Di antara 5 semester belajar pariwisata, apa nih pembelajaran yang menurut Kak Ihsan paling berkesan ya selama belajar pariwisata di Unhas? Materi apa tuh yang kira-kira wow ternyata hanya bisa didapatkan di pariwisata Unhas? Kemarin sempat belajar ke desa wisata. Nah, yang di Desa Toraja. wisata yang di Toraja, Iya. oke. Nah, itu yang paling berkesan bagi kami karena kami berbaur dengan masyarakat. Itu yang menurut kami paling berkesan. Mengapa? Karena kami jarang turun lapangan. Oke. Nah, itu yang berkesan bagi kami. Desa wisata Toraja ya. Di Iya. situ ada apa aja sih Kak? Kami mengunjungi kemarin Buntu Burake, desa wisata Lembah Nonongan, yang Kalimbuang Bore, ada Batu Menher. Iya. Iya. Jadi langsung mengeksplor dan berbaur dengan masyarakat ya. Betul. Oke, nah Sobat Unas TV, Kak Ihsan Amal ini bukan hanya sekedar mahasiswa pariwisata, tapi juga sebagai duta wisata untuk daerahnya sendiri, Bulukumba pada tahun 2024. Kita bahas mengenai duta wisata ini ya Kak. Ya. Awalnya tuh tertarik ikut kompetisi ini karena apa sih Kak Ihsan? Awalnya sih ada dari kakak senior, kakak tingkat waktu SMA. Di Unhas? Oh di SMA ya? Oke. Masih ya waktu sekolah dia nawarin. Saya belum tahu apa ini duta. Tapi sebelumnya duta pelajar ya. Iya sebelum. Nah kemarin diajak nih mau ikut duta wisata, duta pelajar. Bilang saya di situ boleh karena saya belum punya banyak pengalaman tentang duta-duta. Nah makanya saya ikut. Setelah itu, nah tidak lama kemudian saya setahun ke depan saya mengikuti lomba pageant model. Oh. Setelah lulus dari sekolah. Oke, jadi pertamanya diajakin sama senior ya. Iya. Tahun 2023 sempat 2022 sempat ikut kompetisi duta pelajar. Iya. Kemudian akhir itu tapi kalau duta wisata ada alasan spesifik nggak Kak untuk ikut join duta wisata Bulukumba ini? Sebelumnya kan pas 2022 nganggur, 2023 baru masuk kuliah. Iya. Nah sebelumnya itu pernah diajak masuk waktu 2023, tapi saya bilang gini, nanti dulu karena mau fokus kuliah. Tapi ternyata setelah kuliah di pariwisata, saya bilang mungkin ini peluang besar untuk mencari lagi materi, meningkatkan citra pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba. Nah maka dari situ saya tertarik karena sudah punya dasar tentang pariwisata, saya ikut. Cocok ya dengan latar belakang yang dimiliki, apa yang dipelajari juga oleh Kak Ihsan. Prosesnya saat pemilihan DUIS saat itu seperti apa Kak Ihsan? Kemarin itu dilakukan karantina selama 7 hari. Ada pertama sesi audisi, di hari pertama dilakukan seleksi. Setelah itu dilakukan interview, bakat, debat, interview. Banyak juga ya? Iya. Setelah itu grand final pada malam terakhir. Oke, dan pasti lawan-lawannya Kak Ihsan juga jago-jago ya, orang-orang jago juga ya. Karena Oke. sebagian mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa ya. Iya. Nah, persiapan apa aja nih yang Kak Ihsan siapkan untuk DUIS tahun lalu menjadi duta wisata Bulukumba tahun 2024 Yang saya itu? persiapkan itu materi tentang budaya yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sabta Cipta Pesona, Iya. dan masih banyak lah tentang wisata-wisata sejarah dan Kabupaten Bulukumba. Itu yang kemudian dibawakan ya. Iya. Oke, nah menjadi seorang duta ya, duta kan apalagi ini duta wisata Bulukumba, dan setelah terpilih apa kemudian peran dan tanggung jawab yang Kak Ihsan laksanakan gitu? Nah, sebelumnya saya terpilih saya berpikir menjadi duta apa ya kerjanya. Nah, setelah terpilih saya mengemban tugas. Misal kayak kita diamanahkan untuk mempromosikan tempat-tempat yang ada di Kabupaten Bulukumba melalui sosial media. Oke.
rata-rata untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Bulukumba ya Iya. Kak. Nah, ada nggak pengalaman unik atau tantangan paling sulit yang Kak Ihsan alami saat proses pemilihan duta wisata itu? Mungkin tantangannya tidak terlalu sulit bagaimana, cuman adalah kayak semacam kendala. Kendala gimana tuh Kak? Kayak ini nanti gimana ya kalau sudah grand final. Bingung ya? Iya. Apalagi kan dikolaborasikan dengan Festival Pinisi, acara besar yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba. Oke, nah kalau kita bicara Bulukumba kan sebenarnya ada banyak banget ya Kak soal wisata, apalagi soal wisata bahari. Ada Pantai Bira, ada Pantai Bara, kemudian ada juga sebagai suku Kajang yang ditetapkan sebagai suku penjaga hutan terbaik. Betul ya, sekali. penjaga hutan terbaik. Nah kita bicara mengenai Pantai Bira dulu nih ya Kak. Nah Pantai Bira kan udah terkenal mancanegara ya, banyak bahkan turis dari luar negara yang kemudian datang ke Sulawesi Selatan hanya untuk melihat keindahan Pantai Bira. Tapi banyak juga yang kurang mengenal Pantai Bara nih Kak. Padahal sama-sama nih sama keindahannya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara dari duta-duta wisata Bulukumba untuk mempromosikan kedua pantai ini agar wisatawan tidak hanya menumpuk di Pantai Bira nih Kak? Karena biasanya kan Pantai Bira tuh kemudian padat banget ya. Iya. Pas kita ke Bara nggak terlalu bagaimana, padahal pesona kedua pantai yang ada di Bulukumba ini kurang lebih sama ya. Iya. Oke. Strategi yang saya sarankan untuk pemerintah mungkin melakukan event seperti RAN, kan biasanya di Bulukumba dilakukan RAN, tapi hanya di kotanya. Oh, oke. Alangkah bagusnya pemerintah melakukan RAN yang di pantai supaya supaya lebih tidak, Biar pesertanya juga datang ya. ya gitu. Oke. Oke, nah selanjutnya terkait dengan tebing Aparalang ya. Aparalang yang dikenal indah tapi juga menantang ya, terutama untuk wisata dengan minat khusus. Apa nih strategi menurut Kak Ihsan yang tepat untuk menjaga keamanan sekaligus tetap menarik wisatawan di tebing Aparalang itu kan? Menurut saya strategi yang tepat itu menambahkan SOP keamanan seperti papan informasi. Tapi sekarang di sana emang masih kurang atau gimana? Menurut pengalaman saya kemarin itu waktu tahun 2023 itu masih kurang tentang informasi mengenai standar keamanan di tempat wisata tersebut. Oke, nah yang menarik juga nih Sobat Unas TV bahwa Kak Ihsan kan hobinya snorkeling juga ya, sangat sesuai lagi nih sama daerahnya. Kalau menurut Kak Ihsan sendiri untuk wisata bahari ya, untuk wisata bahari dan snorkeling, rekomendasi tempat snorkeling di Bulukumba tuh di mana aja sih sebenarnya? Kalau rekomendasi sih banyak sih Kak. Ada Pulau Liukang Loe, Pulau Kambing dengan Dego-Dego Nabira. Di sini memiliki potensi karang yang sangat indah. Karang ya? Ya, apalagi di Bulukumba sudah ada ini memang untuk open trip snorkeling namanya Nadir Trip. Oke, kalau Kak Ihsan udah kemana aja nih di Bulukumba untuk snorkeling gitu? Ke Dego-Dego dengan Pulau Liukang. Oke, tapi memang mereka punya terumbu karang ya, dan mungkin ikan-ikan yang di sana juga masih terpelihara juga ya? Ya, apalagi kan setiap bulan ini Dego-Dego melakukan penanaman karang. Oh, setiap bulan ya, rutin? Jadi supaya tetap terlestari. Oke, nah Kak Ihsan, selain wisata alam, wisata bahari, Bulukumba juga terkenal dengan budayanya. Salah satu budayanya yaitu Kajang, suku Kajang yang sangat kental dengan adatnya. Nah, menurut Kak Ihsan bagaimana cara mempromosikan kearifan lokal ini agar wisatawan bisa belajar budaya tanpa merusak nilai tradisi mereka? Apalagi Kajang itu kan masih kental banget ya dengan adatnya. Iya. Nah, ini saya punya strategi bagaimana mempromosikan budaya yang ada di Kajang. Nah, kita lihat sekarang Gen Z marak-maraknya teknologi nih. Nah, bagus kami melakukan kayak kolaborasi dengan influencer yang ada di Kabupaten Bulukumba atau dimanapun itu berada, itu mempromosikan budayanya. Misal untuk belajar, kayak melakukan event yang di Kajang seperti akademik. Nah, terus kalau mau belajar langsung dengan kepala sukunya bisa langsung masuk, tapi harus menggunakan pakaian hitam. Pakaian hitam ya. Baru nggak boleh pakai sandal juga ya boleh. Kak? Ada memang batasnya. Lalang Imbaya dengan Pantarang Imbaya. Itu apa Lalang Imbaya? Lalang Imbaya itu memang batasnya suku Kajang harus tidak menggunakan sandal. Sedangkan
Pantarang Embaya itu sudah mengenal era modernisasi. Oh, ada yang masih terjaga dengan ketat dan ada yang sudah mengenal betul. dunia luar juga ya Kak. Oke, kalau di Kajang tuh gak boleh bawa handphone juga masuk atau gimana? Sebenarnya ada batasnya sampai memang ada titik yang tidak boleh mengambil gambar. Oke, kemudian memang cukup ketat juga ya peraturan untuk di Kajang karena mereka juga sangat menjaga hutannya mereka dengan tradisi. Betul, tapi untuk lebih mengetahui tentang Kajang, wisatawan dapat belajar langsung dengan kepala suku. Kepala sukunya. Tapi mereka akrab ya sama orang-orang di luar juga. Akrab, bahkan Mereka ada menerima juga ya. Iya, ada dari luar negeri. Artinya mereka tidak menutup diri ya, mereka menjaga hutannya mereka, tapi juga mereka tidak menutup diri akan orang-orang di luar ya. Nah betul, mereka sangat terbuka dengan tamu yang datang. Oke, nah Kak Ihsan, tantangan terbesar Kak Ihsan dalam pengembangan pariwisata Bulukumba saat ini tuh apa aja nih sebenarnya? Kalau tantangan pengembangannya sih itu masih kurang kayak penataan yang bagus di tempat wisata yang saya lihat. Penataan yang bagus ya, oke. Menurut pengalaman saya. Terus kurangnya ini sustainable tourism, keberlanjutan wisata. Maksudnya setelah dibuat hanya berlangsung 5 tahun itu sudah mangkrak. Tidak berkelanjutan ya, oke. Nah mungkin itu kurangnya pelibatan masyarakat setempat. Oke, nah Kak Ihsan bagaimana kemudian terkait dengan pemahaman masyarakat sekitar ya, pemahaman masyarakat Bulukumba terkait dengan kesadaran mereka untuk menjaga potensi alam dan wisata yang ada di Bulukumba? Mereka sangat peduli dengan lingkungannya mereka karena apalagi di pantai ini di Bahari karena mata pencahariannya mereka di sana seperti ikan, kerang-kerang, mereka jadikan itu sebagai UMKM. UMKM ya. Ya betul. Tapi Terus mereka ini menolak industri yang ingin dibangun. Kan ada hutan raya yang hutan raya. Iya. Hutan raya itu di Pantai Bahari, sepanjang pantai itu ada hutan yang memang luas. Tapi saya dengar informasi tersebut katanya ingin dibangun industri. Tapi masyarakat di sana belum setuju karena tanah mereka diambil. Dan akan sangat berdampak langsung ya Sekali, pada apalagi limbahnya. Iya. Oh, jadi sempat ada industri yang mau masuk, tapi kemudian masyarakat mungkin sadar akan potensi alam dan rumahnya mereka, jadi mereka menolak untuk industri itu ya. Iya, biota-biota yang ada di sana. Biota-biota ya. Kalau untuk penjagaan laut, apakah masyarakat itu sadar terkait dengan cara menangkap ikan yang baik dan benar? Dalam hal ini saya menyinggung terkait dengan penangkapan ikan dengan cara pengeboman. Ya. Nah, sempat kemarin ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pengeboman. Mungkin ini merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena merusak terumbu-terumbu karang. Apalagi ada masyarakat setengah ini merawat karang-karang, menanam karang setiap bulan. Iya, apalagi sempat kita mention bahwa ada penanaman karang ya, terumbu karang setiap bulan ya. Itu rutin ya Kak? Iya. Dan itu kadang mereka bahkan kayak mendatangkan wisatawan dari luar, bekerja sama dengan wisatawan tersebut, lalu mengajak mereka untuk bekerja sama menanam karang. Oke. Karang laut, ya. Oke. Nah, selanjutnya Kak terkait bagaimana kemudian Kak Ihsan ya harapannya terkait dengan penjagaan wisata yang ada di Bulukumba, Kak Ihsan. Harapan saya mungkin pemerintah lebih sadar akan pentingnya potensi alam yang ada di Kabupaten Bulukumba, meningkatkan keamanannya, kayak mengadakan edukasi sesama masyarakat. Oke, jadi himbauannya untuk pemerintah dan juga masyarakat ya Kak. Oke, nah Sobat Tunas TV, Kak Ihsan ini selain sebagai mahasiswa pariwisata, selain Duta Wisata Bulukumba tahun 2024 juga pernah meraih prestasi sebagai Top Model of the Year 2023 ya. Mungkin boleh dijelasin terkait kompetisi ini dulu seperti apa sih Kak? Ini Top Model of the Year 2023 sempat maba berarti ya? Iya. Oke. Sebelum terjun ke dunia pariwisata ini. Oke. Ya, ini merupakan sebuah pageant yang dilakukan oleh Firman Star Official dan memang di dalamnya dilakukan sesi Q&A dan catwalk. Pageant, dunia pageant, semacam dunia pageant. Kenapa tertarik Kak untuk ikut ini? Berarti ini awal tahun 2023 ya, karena sebelum jadi terjun di sempat ini Kak pas masa kuliah.
Oke. Bulan-bulan Oh, berarti Oktober. pertengahan tahun. Iya. Oke. Kenapa nih kemudian akhirnya Tertarik. Iya, tertarik. Mungkin karena saya belum punya prestasi yang cukup banyak, jadi Oh. saya ingin mencoba hal baru, menguji jati diri saya sampai mana, sejauh mana jati diri saya. Oke, memberikan challenge untuk diri Iya. sendiri ya. Oke, apa pelajaran penting yang Kak Ihsan dapat selama mengikuti pengalaman Model of the Year itu, Kak? Pengalaman saya sih, Iya, apa nih? Karena belum pernah ya sebelumnya untuk Iya. ikut hal seperti ini. Kemudian pembelajaran apa nih yang baru Kak Ihsan dapatkan saat itu? nah yang saya dapatkan itu bagaimana kita mengikuti event-event, Mhm, terus bagaimana kita berpakaian untuk berlomba, mhm. misal kayak fashionnya bagaimana. Oke, pemilihan. Iya. Oke. Nah, dari yang ikut jadi peserta kemudian jadi juri nih, Sobat Tunas TV. Untuk juri fashion show ya, bagaimana kemudian Kak Ihsan bisa sampai ke tahap ini nih? Untuk menjadi Nah seorang setelah juri. terpilih menjadi top model of the year, nah dari foundernya itu dia menawarkan Oh, oke. bisa tidak jadi juri, kan sudah punya pengalaman bagaimana caranya catwalk, fashionnya bagaimana. Nah terus dia ini kita diajak dengan pasangan saya itu winner yang putri. Iya. Oke. Karena tadi sempat meraih prestasi sebagai top model of the year, saya penasaran nih Kak. Kalau menurut Kak Ihsan pribadi, model ya, Iya. model itu dari orang-orang tertentu atau dengan fisik-fisik tertentu atau siapapun bisa jadi model atau gimana? Pendapatnya Kak Ihsan? Menurut saya sih siapapun bisa, yang intinya punya potensi di bidang tersebut, misal catwalk, pembawaan wibawanya di atas panggung. Oke. Jadi mau dia mau dia hitam atau putih, mau dia pendek atau tinggi, semua orang punya potensi untuk menjadi seorang model ya. Internasional pun kulitnya ada yang hitam. Betul. Oke. Nah, saat menjadi juri tadi ya, apa sih sebenarnya yang harus menjadi nilai yang Kak Ihsan nilai dari penampilan orang lain? Yang paling penting ya? Yang paling penting itu look, penampilan, terus cara catwalknya, cara jalan di top model. Ya begitu di pageant. Oke. Kriteria utama yang harus dimiliki seorang model tuh seperti apa sih sebenarnya Kak Ihsan? Kriterianya yang penting bisa catwalk, bisa apa sih ini di atas panggung, bisa percaya dengan dirinya. Percaya diri ya? Ya, Oh, intinya bagaimana, dan catwalk itu butuh latihan yang lama ya? betul. Kalau Kak Ihsan sendiri berapa lama saat itu? Untuk belajar Hampir setahun. setahun ya? Ya catwalk. Oke, dari ajang Top Model of the Year kemudian menjadi juri fashion show, apakah Kak Ihsan merasakan ada perbedaan dari gaya penampilannya Kak Ihsan mungkin sebelum ikut Top Model of the Year atau setelah kemudian dengan semua pengalaman Kak Ihsan miliki, apakah ada perbedaan yang Kak Ihsan alami gitu dan rasakan? Mungkin pengalaman ada sih sedikit cara penampilan bagaimana, terus sebelumnya di Instagram itu bagaimana caranya ini Social brand. ya social brand. Oke, kalau Kak Ihsan sendiri bagaimana sih untuk Kak Ihsan sendiri ya, tips and trick dalam pemilihan busana atau untuk penampilan yang baik seperti itu Kak Ihsan? Mungkin kan sebelum berlomba ada ketentuan memang yang sudah ditentukan. Nah, jika laut terpenuhi dengan kriterianya, kita nilai lagi dengan catwalknya apakah memenuhi syarat atau tidak. Oke, jadi memang cukup banyak ya pengalaman yang sudah Kak Ihsan coba, tapi memang yang paling menonjol adalah bagaimana kemudian Kak Ihsan sebagai Duta Wisata Bulukumba tahun 2024 dan bagaimana kemudian Kak Ihsan menjadi mahasiswa pariwisata Unhas. Nah, rencana jangka panjang dan jangka pendek kedepannya Kak Ihsan tuh seperti apa? Jangka pendek dan jangka panjang pribadi saya. Untuk pribadinya Kak Ihsan? Untuk saat ini sih lebih fokus ke kuliah dan dulu ya. Memperbanyak pengalaman di bidang lomba, terus meningkatkan skill jati diri seperti speaking, dan terus jangka panjangnya mungkin ini prepare untuk ke luar negeri, mempersiapkan speaking. Oke, lomba-lomba tadi kan tadi sempat di-mention bahwa akan mengikuti lomba dalam waktu dekat apa nih Kak?
Kan nanti setelah pemilihan Duta Wisata 2025 Kabupaten Bulukumba, kami nanti insya Allah akan dikirim ke provinsi tahun 2026. Oke, dan rencana jangka pendeknya akan belajar ke luar negeri tadi ya Kak. Sudah ada bayangan nggak mau kemana? Mungkin ke Australia. Kenapa Australia gitu? Karena Apakah ingin snorkeling di sana atau tidak, gimana? karena di sana memang kerjanya kita itu memang dihargai. Oke, melihat pengalaman orang lain juga ya. Betul. Karena saya sudah punya teman di sana yang sudah bekerja. Oh. Makanya saya tertarik ingin ke sana. Tertarik juga dengan cerita dan pengalaman Ya dari apalagi kan Eropa ini potensi wisatanya juga luar biasa. Betul. Apalagi kalau punya kuncinya di bahasa Inggris, aman jalannya ya Kak. Betul sekali. Oke, nah terakhir nih Kak Ihsan, mungkin boleh sebagai mahasiswa pariwisata Unhas dan sebagai Duta Wisata Bulukumba tahun 2024, harapan terbesar Kak Ihsan ke depannya dalam dunia pariwisata dan penjagaan pariwisata ke depannya itu seperti apa? Saya pribadi Iksan Amal sebagai Duta Wisata Kabupaten Bulukumba dan juga mahasiswa pariwisata Unhas, saya berharap ingin bagaimana potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan dapat berkembang, dan saya harap dan saya yakin potensi wisata Sulawesi Selatan dapat bersaing di kancah internasional, dan saya ingin berkontribusi dalam mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Suceng. Oke, iya sempat kemarin ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ihsan Amal atas waktu dan kesempatannya untuk ngobrol bersama dan untuk ucapan ulang tahunnya tadi. Dan terima kasih juga kepada Sobat Unhas TV yang telah menyaksikan episode Unhas Story kali ini. Semoga obrolan kita kali ini dapat meningkatkan kesadaran kita untuk terus menjaga serta mencintai alam sekitar dan wisata yang dimiliki. Seperti kata Kak Ihsan tadi bahwa potensi Sulsel bahkan bisa bersaing untuk di tingkat mancanegara ya Kak. Betul sekali. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Ihsan Amal atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Dan untuk itu pemirsa, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.